Di sini kami akan memaparkan materi yang beranggotaan saya, Bella Sita Anggraini, NPM 2256021030, dan rekan saya, Anissa Kristi Sitompul, NPM 22560 Di sini kami akan memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama A. Teori-teori kelas dari elit pluritaris di kelas penguasa dan massa. Elit politik adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, pengaruh, atau mengontrol proses politik dan konsekuensi-konsekuensi kebijakannya. Orang yang ikut secara langsung dalam menghasilkan dampak langsung terhadap perbuatan dan pelaksanaan kebijakan negara. Sekelompok elit tidak selalu orang yang menduduki posisi formal dalam institusi politik dan juga status elit politik. Tak terbatas pada orang formal yang dipilih atau ditunjukkan sebagai penjabat resmi. Elit tak selalu berarti otoritarisme atau tirani, melainkan tergantung pada seberapa jauh elit secara politik bertanggung jawab pada alam demokrasi dan fraksi-fraksi elit politik yang bertentangan pada satu sama lain dalam hal sebagai isu politik. Menurut Grotterborn, ada 3 pendekatan umum dalam studi kekuasaan. Yang pertama, pendekatan subjektif, mempertanyakan siapa yang memegang kekuasaan. Kekuasaan dilihat sebagai milik individu atau milik jaringan individu. 2. Pendekatan ekonomi, kurang memperhatikan siapa pemegang kekuasaan tetapi lebih memperhatikan tujuan kolektif. 3. Pendekatan materialisme dialektis, didasarkan pada studi ilmiah dan dikembangkan Marx tentang sejarah dan masyarakat. Analisis De Born di sini berkaitan erat dengan perdebatan antara Lad Milban dan Nikos Paulans tentang kekuasaan dan negara. Milban membahas secara luas tentang kohesi kelas-kelas dalam masyarakat barat dan menganalisis mana anggota yang berasal dari latar belakang yang sama. Apakah mereka elit-elit yang kohesif dan hubungan-hubungan apa yang terdapat di antara kelompok itu dengan berbagai indikator kelembagaan. Yang kedua, Paulazas mengkritik menyatakan bahwa nilai karya Miliband terbatas menghadapi para lawannya, yakni para teroris pluralisme. Menurut Paulazas, yang lebih penting daripada menganalisis fraksi kelas atau bukan elit adalah analisis komponen negara kapitalis. Hubungan antara teori elit dengan teori kelas itu kompleks. Secara historis, teori elit berkembang sebagai reaksi terhadap teori Marxis. Sebagaimana dijelaskan Pareto dalam Min and Society, bagi Pareto, pembagian masyarakat menjadi elit dan massa adalah produk politik dan kepribadian. Secara lebih simpatik, seringkali menginterpretasikan dikotomi antara elit dengan massa sebagai hasil perkembangan ekonomi, seperti dalam tulisan Graham yaitu The Managerial Revolution. B. Menentang teori kelas. Di antara penentang teori kelas adalah Plato dan Mosca. Pareto menekankan perbedaan antara elit dan non-elit. Elit bukanlah kelompok yang statis, tetapi terjadi sirkulasi kelompok elit. Seorang elit mungkin digantikan oleh elit dan individu bersirkulasi di antara dua tingkat strata yang tinggi dan strata non-elit yang rendah. Pareto membagi strategi elit yang tinggi menjadi kelas elit, pemerintah atau pemerintahan. Yang langsung tak langsung adalah pemerintahan, yaitu tidak berada dalam lingkungan pemerintahan. Pareto tidak mengisyaratkan kelas atau elit pengatur adalah kelas sosial ekonomi tertentu. Sebagaimana dalam konteks Marxis, Moskow mengakui sirkulasi elit di mana elit lama dapat digantikan oleh yang baru. Kelompok baru dapat memperoleh akses ke kelas penguasa. Posisi kelas penguasa tidak ditentukan oleh intelektual atau kualitas moral individu, sebagaimana yang ditekankan Pareto, tetapi karena pengembangan sumber kesejahteraan baru masyarakat yang mungkin menyebabkan pergeseran dalam kelas penguasa itu sendiri. Pandangan Plato, Pareto, dan Mosca menjadi dasar perkembangan teori demokrasi elit. Demokrasi elit klasik memiliki arti bahwa suatu minoritas dapat membuat keputusan besar dalam masyarakat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menyampaikan materi lanjutan yang disampaikan teman saya tadi. Saya penggabungan unsur elit dan kelas dalam perkembangan teori pluralisme elit berkontribusi terhadap poliarki. Robert Dahl mengarahkan penelitiannya pada studi poliarki, di mana hambatan posisi politik tidak substansial. Para ilmuwan mencerminkan poliarki ditandai oleh otonomi subsistem dan pluralisme organisasi Dahl dan para pluralis lainnya. Menggambarkan Amerika Serikat sebagai salah satu tatanan demokrasi dengan penyebaran kekuasaan dan kewenangan antar pejabat pemerintahan dan individual kelompok, bahkan swasta. Ciri-ciri tantangan demokrasi ini adalah peluang bagi kemerdekaan, pemikiran konsensus, dan perbedaan pendapat. Konsep dasar teori ini adalah kelompok pertimbangan, kepentingan, dan kekuasaan komite yang mengelola urusan-urusan umum seluruh kaum borjuis. Milban memandang elit kekuasaan sebagai sebuah kelompok yang berdasarkan kepada kepentingan institusional pemilik modal. Persaingan mereka diarahkan untuk memelihara struktur fundamental kapitalisme korporasi yang dimiliki secara pribadi. Selanjutnya, Milban menyatakan bahwa fakta politik yang amat penting mengenai masyarakat kapitalisme maju adalah eksistensi yang berkesinambungan kekuasaan ekonomi yang lebih terpusat dan dikuasai oleh individu-individu. Pandangan yang ditarik dari Komunis Manifesto, yang dimana Marx dan Engels menegaskan bahwa negara modern tidak lain adalah sebuah komite yang mengelola urusan umum dari keseluruhan kaum borjuis.
Menurut pandangan Milgram tentang elit kekuasaan sebagai kelompok yang berdasarkan pada kepentingan institusional pemilik modal. Meskipun elit ekonomi bersaing, persaingan mereka diarahkan untuk memelihara struktur fundamental kapitalisme korporasi yang dimiliki secara pribadi. Selanjutnya, Milgram menyatakan fakta politik yang amat sangat penting mengenal masyarakat kapitalisme maju adalah eksistensi yang berkesinambungan, kekuasaan ekonomi yang terpusat dan dikuasai oleh individu-individu, mereka yang menggunakan pengaruh yang dimiliki dalam sistem politik dan menentukan kebijakan dan tindakan-tindakan negara. D. Teori permainan, game teori. Teori ini merupakan teori yang memiliki pengaruh besar terhadap ilmuwan politik modern yang lebih berpikiran ilmiah, yaitu teori permainan atau teori tentang permainan. Teori permainan didefinisikan sebagai sekumpulan pemikiran yang menguraikan strategi keputusan yang rasional dalam situasi konflik dan kompetisi ketika masing-masing peserta atau pemain saling berusaha memperbesar keuntungan dan memperkecil kerugian. Teori permainan percaya pada penggunaan model-model matematis pada awalnya saat dikembangkan pada tahun 1920-an oleh Emil Borel. Teori permainan dipandang sebagai suatu latihan intelektual yang menyenangkan sampai John von Neumann, seorang ahli ilmu pasti, mengembangkan teori itu sebagai usaha untuk menguraikan problem klasik yang menetapkan perilaku manusia ekonom atau pelaku yang rasional. Akan tetapi setelah John von Neumann bersama dengan Oscar Morgenstern, seorang ahli ekonomi, menerbitkan Theory of Games and Economics Force pada tahun 1994, teori ini mendapatkan ketenaran. Teori permainan berasal dari berbagai permainan kamar seperti catur, chicken poker atau bridge, yang mengandung unsur konflik, pembuatan keputusan dan kerjasama antara dua orang atau lebih, yang dimana titik sentralnya adalah ketergantungan dari hasil keputusan setiap pemainnya, dimana setiap pemain harus memiliki pilihan dengan mempertimbangkan sebab akibat. Inti dari permainan kamar ini adalah setiap pemain mustahil tidak melakukan tindakan memilih, apapun tindakan memilih yang dilakukan sangatlah tergantung pada tindakan memilih atau pemilihan yang dilakukan oleh para pemain lainnya. Tindakan yang diambil oleh para pemain tidak harus hanya sesuai dengan apa yang ia harapkan, tetapi juga sesuai dengan harapan pemain lainnya. Suatu permainan menghasilkan banyak sekali ciri baru, dan ada kemungkinan melawan pemain lain dengan cara menyatukan sumber-sumber mereka yang mengambil keputusan kolektif selama berlangsungnya permainan, dan kemungkinan akan berbentuk suatu protokolis atau koalis yang mungkin mengurangi bersama jumlah lawan dalam teori permainan. Apabila suatu koalis memerlukan bantuan, maka ada kemungkinan akan jalani kerjasama satu atau lebih dengan pemain lain. Koalis merupakan permainan di mana para pemain melaksanakan peraturan-peraturan, mempergunakan sumber-sumber. Permainan semacam ini sering dilihat dalam pembentukan pemerintah yang mayoritasnya terdapat pada sistem demokrasi, baik presidensial atau parlementer. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.